Lalu sejauh mana publik bisa membaca silaturahmi Lebaran Putra Presiden Prabowo ini? Kami akan bahas bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Dhanil Anzar Simanjuntak. Juga bergabung bersama kami juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung di momen libur Lebaran kali ini. Selamat Lebaran semuanya. Semoga libur Lebaran yang menyenangkan. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu berbicara bersama kami. Mas Burhan, begini, terlepas bahwa semua orang ya bisa saja berkunjung dengan siapa saja begitu. Tapi membaca sosok putra Presiden Prabowo ini bertemu dengan 3 mantan presiden terdahulu, apakah wajar kalau publik menangkap ada hal yang spesial di sini? Pertama begini ya, Mas Didit ini putra presiden, center of attraction dalam konteks political power adalah presiden dan beliau putra satu-satunya. Yang kedua, Mas Didit di antara putra atau putri presiden yang ada di Indonesia itu relatif paling sedikit mengirim ancaman karena beliau bukan berkarir di politik. Dan ini agak berbeda dengan banyak keluarga besar presiden pada umumnya, di mana presiden-presiden kita pada umumnya membangun semacam dinasti politik. Nah, Mas Didit tidak bagian dari situ. Jadi agak berbeda misalnya dengan keluarga Ibu Mega, di mana putra-putrinya politisi, keluarga Pak SBY, apalagi keluarga Pak Jokowi, termasuk juga keluarga presiden sebelumnya. Nah, untuk Mas Didit, beliau tidak berkarir sebagai politisi, tetapi sebagai desainer. Jadi dari sisi politik mungkin sedikit mengirim ancaman. Dan ketika Mas Didit aktif mendatangi para presiden dan keluarganya, tentu disambut terbuka, apalagi beliau menjadi putra dari presiden yang sedang berkuasa, yang umumnya punya semacam presidential power yang luar biasa besar. Jadi pada titik itu saya kira apa yang dilakukan oleh Mas Didit itu satu langgam ya, satu tarikan nafas dengan bapaknya. Bapaknya itu kan Pak Prabowo itu kan bukan terlalu ya, sangat menganggap penting arti sebuah persatuan elit, rekonsiliasi elit. Meskipun tentu saya punya kritik karena ini juga bisa menutup pintu checks and balance ya. Tapi di sisi lain, lepas dari soal kritik terhadap minimnya oposisi karena kuatnya ambisi untuk mempersatukan elit, tetapi karakter ini satu tarikan nafas dengan Pak Prabowo yang tadi cenderung pengen merangkul semua lawan politik. Nah, ini yang saya lihat ya dari roadshow atau safari politik Mas Didit ke banyak tokoh-tokoh politik kita sekarang. Oke, itu satu pandangan. Tapi di sisi lain juga Bang Dhanil, yang ditangkap bahwa dalam berbagai kesempatan kan Pak Prabowo bilang bahwa semua mantan presiden ini perannya sangat penting, sehingga ada yang menangkap bahwa seharusnya kan Pak Presiden langsung yang bertemu dengan para mantan presiden ini. Kenapa pada akhirnya Mas Didit yang seperti menjadi penengah pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, kemudian sebelumnya sempat ada pertemuan juga dengan Pak SBY saat open house, terus berlanjut lagi dengan pertemuan dengan Pak Jokowi ke Solo, Jawa Tengah. Kenapa nggak presiden langsung saja yang bertemu? Tapi jawabnya nanti. Masih melanjutkan diskusi bersama anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Dhanil Anzar Simanjuntak, lalu ada juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Bang Dhanil, tergantung pertanyaan saya di bagian sebelumnya. Kalaupun kemudian ada semangat dari Pak Prabowo bahwa seluruh mantan presiden punya peran masing-masing, sehingga dalam konteks di publik mungkin menangkapnya harusnya Pak Prabowo langsung bertemu dengan mereka. Tapi kenapa kok sampai seorang anak presiden yang justru turun tangan untuk pertemuan itu? Kenapa tuh Bang? Mas, silaturahim Pak Prabowo dengan mantan-mantan presiden itu adalah satu hal, dan silaturahim Mas Didit dengan para mantan-mantan presiden itu hal lain. Mengapa begitu? Kita misalnya di Indonesia seringkali mendengarkan ungkapan orang tua dulu itu mengatakan tahu adat gitu, atau tahu adab gitu. Nah, yang sedang dilakukan oleh Mas Didit itu adalah yang tadi saya sebut tahu adat, paham adat gitu. Jadi ini etika, atau kalau bahasa sekarang ini adalah etika. Toh memang kan Mbak Puan misalnya kan bersilaturahim ke Pak Prabowo, kemudian Mas AHY itu silaturahim, dan saudara-saudara beliau seluruh putra-putri Pak SBY itu bersilaturahim ke Pak
Prabowo pun demikian dengan putra-putri presiden lainnya bersilaturahim dengan Pak Prabowo. Jadi ya demikian pun dengan Mas Didit. Mas Didit sebagai putra presiden, beliau memberikan penghormatan yang tadi saya sebut istilah tahu adat, itu kemudian bersilaturahim ke Ibu Megawati, kemudian ke Pak SBY, pun demikian ke Pak Jokowi. Jadi dari hal apa namanya yang tadi ditanyakan, ini dua hal yang berbeda, silaturahim Pak Prabowo, kemudian di sisi lain adalah silaturahim Mas Didit ke mantan-mantan presiden. Karena anak-anak presiden yang lain juga datang ke Pak Prabowo, dan itu yang diungkapkan Pak Prabowo. Semua anak-anak mantan presiden datang ke beliau silaturahim, jadi baiknya juga Mas Didit bersilaturahim dengan mantan-mantan presiden lainnya. Itu pertama. Kemudian kedua, Mas Didit tentu sedang memberikan teladan, contoh sebagai tadi yang disebut Prof Burhan, central of attention kan bagi publik, bahwasannya beliau ingin menghidupkan tradisi silaturahim yang selama ini memang kita jaga. Ya. Selain memang membawa visi besar Pak Prabowo terkait dengan persatuan, dan itu agaknya penting terus disampaikan oleh Pak Prabowo dan juga Mas Didit dalam hal ini. Kalau kemudian tidak ada pembahasan politik, Mas Guntur, masa iya dengan kelas atribusi dari seorang anak presiden bertemu dengan mantan presiden, apakah betul tidak ada pembahasan politik? Kalaupun tidak ada, sebetulnya Mas Didit ini kalau saat ketemu dengan Bu Mega waktu itu di kediaman waktu itu bahas soal apa? Adakah titipan pesan dari Pak Prabowo kepada Mas Didit yang disampaikan langsung ke Bu Mega? Ya, terima kasih. Selamat Idul Fitri dulu untuk semua. Terima kasih. Lahir dan batin. Jadi memang tidak semuanya harus dibaca dari sisi politik, Mas. Meskipun saya juga orang politik, orang partai politik, tapi tidak semua momen itu harus dibaca dari sisi politis dan partai politik. Nah, terkait kunjungan Mas Didit juga, kebetulan saya juga bertemu ketika juga mengunjungi Ibu Mega kemarin. Menurut saya itu kan juga jauh dari persoalan-persoalan politik ya. Karena kan hubungan antara Mas Didit dengan keluarganya Ibu Mega itu kan sudah baik jauh sebelum Pak Prabowo menjadi presiden. Dan itu harus kita baca ini sebagai silaturahim personal ya, silaturahim lebaran yang jauh dari hiruk-pikuk politik. Karena apapun perbedaan politik ya di antara kita, secara personal kan tetap baik-baik saja. Misalnya contoh orang menganggap bahwa secara politik Ibu Megawati dengan Pak SBY itu kan berbeda. Tapi kalau kita melihat keluarganya Pak SBY, Mas Ahaye, Mas Ibas, itu kan juga biasa berkunjung ke kediamannya Ibu Megawati. Nah, apalagi juga Mas Didit yang secara personal, secara politik antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo kan tidak pernah ada persoalan. Jadi kita membaca semua ini dari silaturahim lebaran, silaturahim personal, dan jangan terlalu ditarik-tarik kepada politik. Nah, kalau ditarik ke politik kan tadi yang disampaikan juga oleh Mas Burhan, persoalan misalnya nanti ke soal check and balances. Jadi kami ingin tetapkan bahwa segala hal yang baik, hubungan personal antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, sampai saat ini PDI Perjuangan tetap berada di luar pemerintahan. Dan itu tidak menjadi penghalang untuk membangun silaturahim lebaran, silaturahim personal antara tokoh-tokoh tersebut. Begitu. Dengan bertemu dengan 3 mantan presiden, terus sebelumnya sudah mengumpulkan anak-anak presiden dalam satu forum, Mas Burhan, ada yang mengait-ngaitkan ini masalah menjaga relasi antara Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi dengan Bu Mega. Apakah kemungkinannya akan lebih luas lagi posisi Didit ini untuk dalam skala besar di ranah politik ataupun juga membangun relasi dengan tokoh-tokoh politik terutama mantan presiden ke depannya? Terutama kan kalau kita merujuk lagi pernyataan Wapres belum lama ini yang bilang bahwa Didit ini sebagai sosok pemersatu bangsa. Iya, memang tidak semua hal harus ditafsirkan dari sudut pandang politik ya. Meskipun lagi-lagi tafsir atas pendekatan atau safari Mas Didit ke banyak tokoh apalagi mantan presiden itu nggak bisa
pisahkan dari sudut pandang politik ya. Apalagi misalnya dalam safari itu hadir Sekjen Gerindra, Mhm. Ahmad Muzani. Jadi memang suka tidak suka, beliau adalah putra presiden yang kita tahu punya presidential power yang sedemikian kuat, dan karenanya apapun yang dilakukan oleh presiden, termasuk putranya, itu akan ditafsirkan secara politik. Meskipun kita tahu ini dalam rangka momentum Lebaran yang tentu saja ada suasana non politik juga yang harus kita fair Bangun sebutkan. silaturahmi itu tadi Nah, ya. cuma memang begini, kalau kita lihat Mas Didit kan bukan hanya sekarang ya. Sebelumnya waktu acara ulang tahun beliau Ya. juga mengundang putra-putri presiden kan, dan dihadiri oleh Pak Prabowo juga. Jadi memang lagi-lagi ini menunjukkan bahwa Mas Didit bisa menjadi penengah dari sekian banyak tokoh-tokoh yang lahir dari keluarga besar presiden. Apalagi tadi saya sebut, Mas Didit itu tidak masuk dalam pusaran politik praktis. Ya, dia karirnya bukan dari sisi politik. Ya, itu yang mungkin menjelaskan mengapa dia dianggap less threatening, dianggap kurang mengancam. Lain kalau misalnya beliau juga masuk di sudut pandang apa di karir politik mungkin agak beda. Itu satu. Yang kedua, kaitannya dengan pertanyaan Tifal tadi, khususnya berkaitan dengan PD Perjuangan, lagi-lagi masalah PD Perjuangan dengan Pak Prabowo itu nggak ada, secara personal itu nggak ada. Dan keduanya punya rekam jejak pernah bersama-sama bertarung sebagai capres dan cawapres 2009. Nah, masalah yang tersisa itu antara Pak Jokowi dengan PD Perjuangan. Hmm. Nah, yang kebetulan Pak Jokowi itu menjadi pendukung utama Pak Prabowo. Ya. Jadi memang dari sudut pandang itu Pak Prabowo dengan Mas Didit itu bisa menjadi semacam balancing of power. Karena tidak ada satupun pihak di antara tokoh-tokoh tadi yang punya masalah dengan Pak Prabowo. Nah, ini yang menurut saya menarik karena terjadi semacam segitiga permainan kan. Eh, Pak Prabowo tidak ada masalah dengan Pak SBY, dengan Pak Jokowi juga tidak ada masalah dengan Ibu Mega. Tetapi Ibu Mega ada persoalan yang belum tuntas dengan orang-orang di belakang Pak Prabowo gitu. Hmm. Sementara Pak Prabowo tentu masih memerlukan posisi Ibu Mega kalau misalnya hubungan dengan Pak Jokowi memanas. Nah, ini yang menurut saya sedang dijaga oleh Pak Prabowo. Lagi-lagi ini persoalan dari sudut pandang elit, Tifal. Sementara persoalan politik praktis, persoalan teknokratik, itu serukun apapun elit, kalau masalah ekonomi tidak dibereskan, masalah kinerja politik atau performance dianggap memburuk, tetap tidak akan banyak membantu. Nah, ini tantangan yang menurut saya perlu diselesaikan, dan mungkin Pak Prabowo melihatnya di tengah tantangan semacam ini perlu persatuan elit. Oke. Mungkin ya sudut pandang Pak Prabowo dari atas gitu. Tetapi lagi-lagi ini bukan mana yang diprioritaskan, tetapi mana yang harus dituntaskan secara paralel. Karena bisa saja persoalan-persoalan yang sekarang dihadapi itu bisa membuat semacam apa namanya elite disorder, dan itu akan merusak apa yang sudah coba dilakukan oleh Pak Prabowo untuk merangkul kalangan elit. Kalau misalnya terjadi elite disorder, bukan elite settlement. Oke, sampai dibilang Mas Gibran, sosok Mas Didit ini Bang Daniel sebagai sosok pemersatu bangsa. Apakah sesungguhnya Pak Prabowo memberikan mandataris tugas ke Mas Didit untuk menjalin relasi lebih kuat, lebih erat lagi dengan tokoh-tokoh politik tertentu? Iya, yang jelas Mas Didit diketahui oleh Pak Prabowo melakukan komunikasi dan silaturahim ya kepada seluruh tokoh, termasuk dalam hal ini mantan-mantan presiden. Dan yang harus dipahami kan Mas Didit selama ini punya ketertarikan yang sangat tinggi terhadap isu-isu kelompok rentan. Misalnya isu-isu perlindungan disabilitas, kemudian isu-isu terkait dengan kebudayaan, isu-isu terkait dengan suku terdalam dan sebagainya, isu-isu heritage ke museum dan sebagainya, seni. Mas Didit ketertarikan beliau pada isu-isu tersebut. Nah, itulah yang kemudian seringkali juga menjadi bahan silaturahim Mas Didit, sependek pengetahuan saya dengan tokoh-tokoh tersebut, termasuk dengan anak-anak
mantan presiden. Jadi Mas Didit sedikit sekali bicara atau berdiskusi terkait dengan isu-isu politik. Memang Mas Didit tidak pernah bicara dengan siapapun terkait dengan isu-isu politik praktis. Concern beliau pada isu-isu yang tadi saya sebutkan, terutama misalnya kelompok rentan, disabilitas dan sebagainya. Jadi tentu itu membuka ruang bagi seluruh komponen politik, dalam hal ini putra-putri presiden maupun mantan presiden, untuk bisa berkomunikasi dan bersilaturahim dengan Mas Didit. Tadi disebutkan oleh Mas Burhan, beliau relatif tidak memiliki beban, sebutlah beban terkait dengan kecenderungan politik tertentu. Sehingga kalau begitu Mas Guntur, kalau dipandang oleh Mas Burhan tadi bilangnya bahwa sosok Mas Didit ini nilai ancamannya berkurang begitu, tidak seperti halnya beberapa tokoh tertentu bertemu dengan tokoh tertentu lainnya. Maka apakah kemudian akan ada peluang untuk membahas atau membuka ruang obrolan lebih dalam lagi dalam kesempatan berbeda untuk Mas Didit kepada Bu Mega ataupun juga dengan tokoh-tokoh di PDI Perjuangan, atau ada kondisi tertentu untuk bisa membuka diri lagi ngobrol dengan Mas Didit ini, Mas Guntur? Iya, betul sekali yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi. Memang Mas Didit itu kan tidak mengancam karena beliau tidak bicara politik praktis atau kepentingan politik, meskipun beliau adalah seorang putra presiden. Nah, bagi kami juga sekarang PDI Perjuangan sendiri juga terpanggil ya dengan tugas sejarah, harus berada di luar pemerintahan, menjaga check and balances, dan itu juga harus di atas persoalan-persoalan personal, Mas. Jadi biasanya orang kenapa sih kok belum gabung padahal hubungannya baik-baik saja gitu kan. Nah, kami kan ingin di atas semua persoalan personal itu, bahwa Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu sudah memiliki hubungan yang baik, tapi meskipun demikian ya Ibu Megawati tetap memilih jalan di luar pemerintahan, bukan karena masalah personal di situ. Nah, Mas Didit diterima dan juga disambut oleh banyak pihak, ya betul sekali, karena beliau tidak bicara soal politik praktis, tidak bicara soal kepentingan politik, ya lebih ke hubungan personal. Maka tadi saya sampaikan kunjungan Mas Didit pun ya kami membaca juga dari silaturahim Lebaran, dari hubungan personal, ya jauh dari hiruk pikuk saat ini. Ya untuk ke depan saya kira jauh sebelum ini saya sampaikan tadi bahwa sebelum Pak Prabowo menjadi presiden, jauh sebelum itu hubungan antara Mas Didit dengan keluarganya Ibu Megawati ataupun juga dengan keluarganya Mbak Puan kan memang baik-baik gitulah. Jadi ini hanya melanjutkan tradisi-tradisi sebelumnya. Cuma karena beliau sekarang jadi putra presiden, maka ya selalu dibaca dari sisi politik. Padahal kami melihatnya tidak seperti itu. Gitu, Mas. Terakhir Mas Burhan, singkat saja, kalau Anda menangkapnya ini bakal selanggeng apa hubungan atau komunikasi yang berjalan antara Mas Didit dengan tokoh-tokoh politik yang berjalan dalam beberapa waktu belakang ini? Ya, saya kira komunikasi personal perlu terus digalakkan untuk memberikan sinyal ya kepada publik, betapapun elit politik beda jalan, berbeda aspirasi, berbeda kepentingan, tetapi tidak menggoyahkan komunikasi dan silaturahmi secara sosial. Jadi ini penting, terutama lagi-lagi tadi ekspektasi banyak kalangan masyarakat sipil bahwa PDI Perjuangan menjadi satu-satunya kekuatan formal di parlemen yang mampu menjaga independensi untuk menjalankan marwah kekuasaan, marwah demokrasi, menjadi penyeimbang. Karena menjadi penyeimbang itu sama bajiknya ya dengan mereka yang berada di dalam lingkaran kekuasaan. Dan pada titik ini perlu seseorang yang bisa mencairkan suasana. Betapapun berbeda aspirasi, berbeda kepentingan, tetapi masih bisa bertemu, ya, masih bisa bersilaturahmi, dan momentumnya tepat ya di saat Idul Fitri. Jadi saya kira ini sesuatu hal yang bagus ditunjukkan oleh Mas Didit yang notabene putra presiden, jadi tidak bisa dilepaskan dari representasi presiden dan bertemu dengan presiden-presiden sebelumnya. Jadi perlu terus-menerus digalakkan supaya silaturahmi ini bisa merembes ke bawah. Jadi masyarakat di bawah, Tifal, itu tidak takut ya atas perbedaan politik di kalangan elit.
tapi melihatnya sebagai suatu hal yang biasa dalam iklim demokrasi. Oke, Bang Daniel Ansar Simanjuntak, Mas Guntur Romli, Mas Burhanuddin Muhtadi, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami di hari kedua Lebaran ini. Saya selalu semuanya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih. kasih Mas Burhan, Terima kasih, Mas terima Gun. Terima kasih Mas Guntur, Mas Daniel. Ya.